Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukru bil lisan, syukru bil janan, syukru bil arkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang telah menjadikan kita sebagai umat Islam dan pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa rahmat dan kedamaian. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati dan keyakinan, serta bersyukur dengan amal perbuatan. Semoga kita seluruhnya kelak dipertemukan dalam surganya dengan segala kenikmatan dan kedamaian. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada paling utama manusia dan paling utama makhluk ciptaan terbaik sepanjang zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpahkan juga atas keluarga serta para sahabatnya, keluarga besar Pondok Pesantren, para pengurus, para alumni, seluruh yang hadir di tempat ini maupun secara virtual mengikuti jalannya acara reuni alumni. Amma ba'du. Dalam situasi yang serba terbatas ini, kita berkumpul dengan tidak mengurangi rasa kecintaan kita kepada para almarhumin, pendiri, pengasuh, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, dengan satu tujuan mempersembahkan kado hadiah istimewa berupa khatmil Quran, bacaan surah Al-Ikhlas, surah Yasin dan tahlil dalam rangkai munajat, dan doa bersama memohon kepada Allah semoga para almarhumin beserta dzurriyyahnya dan para leluhur kita seluruhnya serta saudara kita kaum muslimin seiman senantiasa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama satu barisan di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Melihat fenomena keberadaan bangsa Indonesia, negara kita, akhir-akhir ini diangkat satu tema dalam reuni alumni ini, merawat ukhuwah dalam bingkai kebinekaan. Kita kembali mengenang dan merenungkan fiqhus sirah, bagaimana perjuangan baginda Rasulullah SAW menyebarkan risalah agama Islam telah membawa pengaruh besar bagi peradaban umat manusia. Islam menjadi pembebas bagi manusia yang terjebak dalam jurang kebodohan atau jahiliyah, serta membawanya pada kesetaraan hak dan kewajiban. Islam sebagai pemersatu tatkala banyak terjadi perpecahan dan konflik yang mengatasnamakan kesukuan, qabilah atau qabail. Islam menjadi penerang antara hak dan batil, yang mampu membawa kemaslahatan hidup masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Berkat Islam pula lah kaum wanita terangkat menjadi mulia, memiliki hak dan kewajiban setara di hadapan Allah, serta memperoleh kesempatan melakukan peran keibuannya secara terhormat. Kalau kita merenungkan periode Mekah itu fokus secara perjuangan baginda Nabi prioritas menghadapi kejahiliaan,
umat yang bodoh tidak mengenal baginda Nabi. Maka kita bisa membaca penentangan itu kebanyakan adalah karena tidak kenal kepada baginda Nabi. Tetapi begitu kenal Nabi, banyak orang masuk Islam. Berbeda dengan yang sudah kenal baik dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beberapa sahabat utama lainnya, sangat mudah langsung begitu Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, menerima dengan sepenuh keimanan karena sudah kenal pada Nabi dengan baik, zahiran wa batina. Andaikan ada yang mengkufuri Nabi secara penentangan, kufur inad, ya, itu pun di kalangan kafir Quraisy yang berangkat dari kedengkian. Sementara periode Madinah menghadapi ahlul kitab yang memiliki sejarah panjang tentang hubungan keimanan. Di masa lalu ahlul kitab ini beriman pada Allah dengan baik, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, mendapatkan kitab Taurat, kitab Injil, tetapi kemudian dalam kurun waktu mengalami pergeseran-pergeseran nilai. Ini dirawat oleh Nabi, diperkenalkan secara bertahap bahwa Islam itu satu mata rantai sejak Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang beriman, tetapi masih banyak yang kemudian kufur inad, menentang pada Nabi Muhammad. Pada masa periode Madinah muncullah tugas Nabi menghadapi orang-orang munafik. Ada bibit-bibit kemunafikan yang timbul di dalam tubuh umat. Pura-pura ikut berperang tetapi takut mati. Begitu umat Islam menang, ikut ambil dalam ghanimah harta benda. Bahkan kadang-kadang di tengah perjalanan sedang berjuang, tarik pas. Begitulah sunat. Tetangga sekitar, masyarakat yang tidak kenal kepada sosok Kiai Samsul menganggapnya sosok yang aneh. Di tengah hutan membabat alas. Seandainya kalau mencari kehidupan perekonomian, kenapa tidak di Asembago saja? Kok jauh ke timur, bahkan di sarang singa sekalipun dihadapi oleh beliau. Kemudian di masa Kiai As'ad, penataan mulai terbangun, tetapi muncul begitu di akhir-akhir kehidupan beliau sampai di zaman era Kiai Fawaid, ujiannya berubah, mirip dengan apa yang dialami secara sunnatullah, bahwa ketika Sukorjo dikenal di mana-mana, karisma para almarhumin, disinilah banyak orang yang kemudian ngampung, naung dengan segala tujuannya. Ada yang memang benar-benar ingin berkumpul dengan almarhumin dunia akhirat. Ada yang benar-benar ingin mengikuti beliau sebagai santrinya, istoh, tetapi ada yang hanya ingin cari aman. Disinilah kemudian bibit-bibit kemunafikan seringkali tidak sejalan dengan pondok pesantren. Visi misi pondok pesantren seringkali juga mereka langgar, bahkan mereka menjadi bagian dari kelompok yang merongrong adanya pondok pesantren. Dan ini insya Allah akan kita diskusikan setelah beberapa hal yang saya sampaikan. Nanti panitia pembawa acara akan memandu acara dialog secara khusus. Maka baginda Rasulullah SAW adalah pahlawan sejati yang perjuangan dakwanya mampu membawa manusia menuju kemerdekaan hakiki, membimbing insting gharizah hewani yang dimiliki oleh manusia sebagai hayawanun natik, dimiliki oleh manusia sebagai hayawanun natik. Manusia ini kalau tidak karena akal pikirannya,
mungkin tersisa kebinatangannya saja. Dan inilah isyarah dari Kiai Samsul dengan karomahnya, beberapa habaib dan kiai yang ikut andil membabat alas di sini dengan karomah yang dimiliki. 7 ekor harimau bisa pindah, tunduk dengan tanpa kekerasan, bahkan jinak, manut. Inilah seharusnya. Kalau kemudian beliau dengan karomahnya, dan karomah itu adalah istiqomah, ainul karomah itu adalah istiqomah. Orang tidak akan bisa mendapatkan kekaromahan kecuali dari akar istiqomah. Maka istiqomah inilah yang kemudian seseorang bisa menaklukkan kebinatangan dirinya sendiri dengan istiqomah rotibul haddadnya, istiqomah al-munfarijahnya, istiqomah ya arhamar rahiminnya. Sok mana santri sokaraja bocah, insya Allah kebinatangan yang ada dalam diri kita sendiri akan terusir, bahkan jinak tanpa perlawanan. Dan baginda Nabi ini mengarahkannya menjadi makhluk yang lebih beradab, dari sebatas manusia yang hayawanun natik menjadi beradab, serta meneguhkan hatinya sebagai makhluk beriman yang diwujudkan dalam totalitas berislam secara paripurna, Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Islam kafah ini seringkali dijadikan kedok. Islam kafah seringkali dijadikan bungkus yang ujung-ujungnya hanya agenda politik tertentu, kepentingan kelompok tertentu. Maka marilah kita memahami apa Islam kafah yang sesungguhnya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jika merujuk pada beberapa tafsir terhadap ayat di atas, maka kata as-silm, udkhulu fis silmi kafah, yaitu kedamaian. Silmi kedamaian, keselamatan, dan agama Islam. As-silmi ay al-Islam. Imam Ibnu Ashur rahimahullah ta'ala, yang beliau melakukan upaya islamisasi ilmu pengetahuan dan mendapatkan pertentangan dari para ulama yang mempertahankan tradisi salaf, ya, karena mencoba mengislamkan ilmu-ilmu modern, ilmu-ilmu sains teknologi yang berkembang ketika itu, dianggapnya adalah ilmu barat. Ibnu Ashur ini ya mungkin mirip dengan bagaimana Kiai As'ad ketika mendirikan lembaga-lembaga umum, ya, SMA, SMP, SMK dan semacamnya. Banyak para kiai yang menentang, bahkan alumni sepuh menentang kebijakan dan ijtihad beliau. Tetapi hari ini kita bisa merasakan bagaimana islamisasi ilmu pengetahuan itu sangat penting. Bukan kemudian Islam itu terasing, tetapi mengembalikan khazanah keislaman yang direbut oleh barat. Inilah kemudian Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menjelaskan makna as-silmi dengan kedamaian, karena didasarkan pada kesesuaian konteks dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Di menurut beliau as-silmi adalah kedamaian. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian, keselamatan secara penuh. Ketika kata asmi diartikan sebagai kedamaian, keselamatan, maka sesungguhnya ayat tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang beriman, orang yang beriman hendaklah memasukkan dirinya ke dalam kedamaian, keselamatan. Sikapnya, ucapannya, perilakunya. Seorang mukmin tidak boleh menyakiti dan mengganggu orang lain, memicu pertengkaran, provokasi, permusuhan, atau bahkan peperangan. Peperangan dalam Islam ini yang kita kenal dengan perang sabil, ya, tidak ubahnya pisau bedah, pisau operasi. Bagaimana seorang dokter ahli bedah
menggunakan pisau operasinya yang hanya boleh digunakan dalam situasi dan kondisi tertentu, berbekal kesabaran. Seorang dokter yang profesional ya, dia punya tingkat kesabaran tinggi. Maka dalam Islam perang itu digunakan untuk operasi umat, tubuh umat yang sedang terjangkit virus kekufuran. Jadi yang hanya diperangi orang-orang kafir saja, seperti virus dalam tubuhnya. Bagaimana kemudian para sahabat Nabi dilatih menjadi ahli bedah. Jadi bukan pembunuh yang beringas. Lihat bagaimana Sayyidina Ali ketika akan membunuh musuh sebagai tugas perang sabil. Nabi mendidik Sayyidina Ali sejak kecil. Begitu Sayyidina Ali diludahi, dihentikan, tidak jadi melanjutkan membunuh. Maka musuh ini, orang kafir ini lari tunggang langgang. Ditegur oleh sahabat yang lain, wahai Sayyidina Ali, kenapa lawan musuh kita dibiarkan lari? Dia meludahi saya khawatir kalau membunuh bukan karena Islam, bukan karena perintah jihad, tapi karena tersinggung saya diludahi. Tidak ingin sedikit pun membunuh karena kepentingan pribadi, hanya urusan diludahi. Nah, sementara hari ini numpang Islam hanya gara-gara kelompoknya diludahi, rumahnya diludahi, partainya diludahi, jati dirinya hanya pribadinya diludahi. Ini yang terjadi. Maka jihad yang sebenarnya seperti dicontohkan para as-sabiqun al-awwalun ya jauh dari kenyataan yang kita hadapi. Apa yang kemudian dialami beberapa tahun yang lalu, bagaimana agama menjadi konsumsi politik luar biasa, seolah-olah Habib sudah terbelah menjadi 0102, Kiai 0102. Maka yang perlu kita kagumi dan kita tiru adalah doanya seorang murabbir ruh Ki Maimun Zubair ya. Beliau diam-diam, tidak banyak orang tahu. Ini Gus Baha kalau cerita besok ya, ternyata dikasih doa, ya Allah pertautkanlah keduanya. Dan ada yang paham itu ya. Bahkan Gus Baha sendiri suruh baca itu tidak percaya, katanya ini mustahil, ini bagaimana 0102 bisa ketemu, katanya. Sementara sudah mau perang sabil kayaknya, sudah sana takbir sini takbir ya. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, ternyata di tulisan tarikhnya min abdikal fakir Maimun Zubair. Ini yang manti ya, yang mujarrab ini terakhir. Maka saya yakin beliau waliullah, kan ini husnudzon saya beliau itu waliullah. Nah, kenapa terbukti hari ini? Kan akhirnya angangakak bisa lain. Saya kadung atokar, boh malah akur. Saya tidak tahu oleh apa bisa atau umat apa kan gitu. Maka agama itu jadi lelucon sekarang. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini yang kita khawatirkan. Maka dibutuhkan kecerdasan. Dan inilah sebenarnya ketika sebagaimana kaum muslimin yang rela berdamai dengan penduduk kaum musyrik Mekah tidak bisa dipahami seluruhnya oleh para sahabat setelah Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaybiyah, meskipun sebagian besar mereka tidak menyetujuinya. Ini strategi Nabi untuk menghasilkan dakwah yang lebih besar lagi. Tetapi apa yang terjadi ya, ada beberapa yang bertanya, ini apa? Kenapa kita umat Islam kemudian direndahkan begini? Kita kan Islam tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Tetapi kemudian Nabi menjawab dengan sangat singkat, bukankah aku adalah Nabi? Artinya apa? Kalau ini sudah perintah Nabi, jangan dibantah. Hudaybiyah laksanakan. Dan inilah yang ternyata menjadi ide, inspirasi, referensi para kiai kita, ulama kita kumpul di Situbondo, di Sukorejo 84 melahirkan
penerimaan asas tunggal Pancasila, Khittah NU, Hudaybiyah. Nah, sementara lawan perjuangan Nabi adalah orang-orang fanatik keqabilahan. Dari fanatik qabilah ini lahirlah kemudian jahiliyah yang sangat membabi buta. Dari fanatik kesukuan dan kekeluargaan lahirlah kelompok-kelompok, kalau bukan selain Bani golongannya tidak bisa. Bahkan Nabi Muhammad yang Bani Hashim ini ditentang risalah dakwanya bukan karena tidak percaya kepada Islam, bukan tidak percaya kepada Allah Ta'ala, tapi kenapa Nabi Muhammad yang dipilih menjadi Nabi dan Rasul? Kenapa tidak dari keluarganya, tidak dari golongannya, dari kelompoknya? Ini sebenarnya yang kemudian disebutkan kufur inad. Lahirlah Musailimah Al-Kadzdzab, begitu oleh pengikutnya dijadikan Nabi, ya. Ini pengikutnya tahu memang yang benar itu Muhammad bin Abdullah. Kalau dari dakwah yang diajarkan indah kebenaran, tapi saya ikut ini Musailimah Al-Kadzdzab karena ini adalah qabilah saya. Inilah yang kemudian jahil murakkab, ya. Ketika dia sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu dan menentang. Dan fanatisme semacam ini rupanya muncul kembali, entah terwariskan atau bibitnya tumbuh lagi. Jadi perbedaan sebenarnya ini kan merupakan sunatullah dan suatu keniscayaan berbeda-beda ini, syu'uba wa qabaila. Tetapi sunatullah ini tujuannya apa? Lita'arafu, bukan litabaghadu, taqatul, bukan kemudian saling membunuh dan saling membenci. Namun fanatik buta terhadap suatu pendapat, fanatik buta terhadap madhab, fanatik buta ketokohan dan golongan tertentu, inilah justru akan menjauhkan kaum muslimin dari ajaran Islam sesungguhnya, menggeser dari nilai Islam sesungguhnya, ya, menjunjung tinggi nilai moralitas kemanusiaan, baik hubungannya dengan Allah antar sesama maupun lingkungannya. Saya senang, bangga, alhamdulillah ketika Basnas, alhamdulillah dari 5 orang ada 2, sekarang dari 5 orang sudah 3. Keng kobater tako uncuk bendera ikhlas lebih. Akhirnya yang dikasih meskipun tidak fakir miskin kan begitu. Naudzubillah min dzalik. Ini harus jujur, objektif, kihayat, ya. Ustaz Herman, ya, Ustaz Lukman, ya, harus adil panjenengan semua ini. Deki nyari bolo nanti kan gitu. Biarkan walaupun kemarin sampean itu beda dengan 0102, ya. Kalau memang sudah mustahik kasih itu kan gitu. Soalnya santri Sukorejo macam-macam sudah kan gitu ya. Harus adil. Ta'assub yang semacam ini yang tidak diridhoi. Ta'assub yang semacam ini yang bahaya, ya. Saya tidak bicara pakar TV, ya. Selak aku neki untanya. Maka orang yang tertimpa fanatik buta, ta'assub ini, dikhawatirkan akan tergelincir pada jurang kesesatan dan jauh dari menemukan jalan kebenaran, ya. Walaupun dia muslim, tetapi ketika kemudian terjebak fanatisme, dia tergeser dari Islam, Syekh Said An-Nursi mengatakan, kenapa orang-orang yang jadi pegawai, orang-orang pemerintahan itu kok sepertinya akur saja? Kenapa? Honorariumnya pasti jabatan kelas ini sekian, PNS sertifikasi ada semua, ya. Tapi guru ngaji, guru langgar tak padeng bajaran. Sampean ikhlas warga di warga, ya. Sampean ngajar murok gonjaran, man allamal Quran di magenjaran tak tangani tak padeng. Gara-gara inilah yang kemudian orang karena tidak jelas melihat pahala teruji, ya. Maka jangan heran antum melihat kiai daripada kiai, ya. Bahkan mungkin habaib pada habaib, mursyid thariqah daripada mursyid thariqah. Ini teruji dalam wilayah ini. Kenapa? Kalau mereka ikhlas, mereka benar-benar ikhlas. Yang ikhlas itu sulit diketahui oleh siapapun, hanya Allah yang tahu.
maka ndak urusan. Ndak ada istilahnya langkara gula mak sakuni santri lagi, mak langkar lawaan na cik Ramni. Ndak ada begitu itu kalau ikhlas ya. Datang alumni ya nyuun tua na gay baru mas santri ni Ramni ya. Kalau dia ikhlas ndak berani. Andi santri setung yo pe ni saporo tahun santri kun papetok kayak tiga pun. Ini yang dikhawatirkan ya. Kadang dengan jujur abid sebung tamu gak ditong ya. Allah. Terus kalau merame tamunya itu apa maksudnya kan gitu. Ini penyakit, ini penyakit. Apa ini gara-gara waktu di pondok dulu ketua kamar biasa dicabisi anak buahnya kan gitu. Jong, ketua Jong. Kalau sudah di pondok begini bibitnya ke masyarakat kan gitu. Ambui ya. Terus ada titik penyakit kan. Kalau dia jadi kiai yang amplopan, jadi manajer, jadi apa, semuanya sekarang kan negeri amplop katanya Gus Mus ini, semuanya serba amplop. Ya. Perkara ejabi sih, tarayama, coba nagias, bukan ngajar ikhlas, mau beri barokah atau babisar, tarayama, kangku ya bertibi naben keluarga. Tapi coba ngajar kangku narema bisyara, narema honor. Yang ada syukuri, gunakan untuk hal yang terbaik. Ya akhirnya gara-gara penyakit sertifikasi, talangan semua sudah, kulkas talangan, sofa talangan, sepeda motor talangan. Kenapa? Nunggu sertifikasi. Di pada jahiliyahnya berhala Lata Uzza dan Manat sudah tidak ada, sekarang ada berhala sertifikasi ya. Saya khawatir ada berhala Basnas kan gitu. Ini yang jahiliyah modern yang perlu kita khawatirkan ini. Ya. Hati-hati ta'assub fanatik. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa tubuh umat ini ada kepalanya, ada rohnya, ada otaknya, ada hatinya. Hatinya umat ini adalah Rasulullah. Maka kalau kita ingin rohnya umat ini adalah Rasulullah. Kalau kita ingin punya roh ya, agar tidak menjadi jasad tanpa roh, alias alias betang ya, mun jasad kada roh dengan betang. Agar kita tidak bangkai, kita tidak dikatakan bangkai, maka kita ini harus punya roh sambungan dengan Kanjeng Nabi. Sebaliknya kalau hanya roh saja tanpa jasad kan gitu, ini harus seimbang, harus ada hubungan yang baik. Nah lalu otaknya apa? Al ulama, al mufakkirun, ini para pemikir-pemikir kita, ini otaknya umat. Nah kalau otaknya sudah tidak waras, otaknya sudah terkontaminasi isme, liberalisme, kapitalisme, semua masuk ke dalam otaknya, mau jadi apa umat ini? Ya. Ulama liberal, mau jadi apa negara ini? Mau jadi apa bangsa ini? Jangan sampai. Kemudian jantungnya umat ini siapa? Ahlul Bait. Hari ini kita menyaksikan bagaimana Ahlul Bait dicaci maki, Ahlul Bait diseret-seret, Ahlul Bait dijadikan segala kepentingannya. Jangan santri syukur saja sampai nyali habaib. Padeng gini ka pun tak bisa aja ke lesan tinggal darah taking Kanjeng Nabi ya. Urusan beliau begitu sudah tahu semua gitu. Kekurangannya ditutup. Kalau kita ini punya guru, punya zuriyahnya guru, gimana? Padeng henap tidak tahu dua kisalaman. Nah, ini keturunannya Rasulullah, dua kisalaman cak noroknya hale. Jangan sampai mata abali ke Arab bahir, jangan, itu mencibir kan.
doakan selamat, doakan baik, doakan hidayah, agar nggak kembali kepada kita, kan gitu. Pada masalah anda tak datang, misalkan bahasa begitu, anda jangan ikut begitu, jangan nyinjir begitu, santri syukurnya jangan begitu. Hati-hati dengan ta'assub ya. Ini penyakit hati yang harus dihindari. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah." Bukan termasuk golongan kami orang yang mengajak kepada fanatisme golongan, dan bukan termasuk golongan kami orang yang berperang karena fanatik golongan, dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena fanatik golongan. Ini yang terjadi sekarang. Tak bantah tanian tibi takut pun kehidupan. Di para mujtahid imam madhab ini sekalipun ya, tidak pernah mengajarkan fanatik buta ya, terhadap pendapat pribadi yang bersifat ijtihadi, karena faham saya ini ijtihad, mencoba menemukan apa yang ada dalam isyarah Al-Quran, an-nusus ya. Ini yang sekarang nyaris jauh dari usul fikih yang diajarkan para ulama fuqaha kita, tahqiqul mana, tangqihul mana dan semacam. Mereka pakai logika asal-asalan saja, gatuk mantuk istilahnya, pokok dah tepak ya. Kalau para imam mujtahid tahu dirinya, siapa dirinya, sebagaimana dawuhnya Imam Malik bin Anas ya, innama ana basyar, saya ini manusia, ukhti wa usib, bisa benar bisa salah. Fanduru fi ra'yi, perhatikan pendapat saya. Fa kullu ma wafaqal kitab was sunnah fakhudhu. Kalau pendapat saya sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, ikuti pendapat saya yang sesuai dengan Quran dan hadis. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab was sunnah fatruku. Kalau tidak sesuai dengan keduanya, tinggalkan pendapat saya. Sekarang kan enggak. Ini kan debu nih kan. Torok nih kan. Ini sesuai enggak dengan dawuhnya Al-Quran dan Al-Sunnah, kan gitu. Imam Syafi'i, kenapa Salafiyah Syafi'iyah? Supaya santri Sukorejo tidak keluar dari Syafi'iyahnya, kan begitu. Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah faqulu bi sunnati Rasulillah wa da'u ma qultu. Kalau kalian temukan dalam kitab karya tulis saya yang menyalahi sunnah ajaran Rasulullah, maka ambillah pendapat sesuai dengan sunnah ajaran Rasulullah, tinggalkan apa yang saya katakan. Dalam riwayat yang lain, fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahad. Ambillah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, jangan pedulikan orang. Walaupun saya sendiri Imam Syafi'i berpendapat, jangan pedulikan. Ini kan luar biasa, mendidik bagaimana para sahabat Syafi'iyah ini tidak fanatik pada Imam Syafi'i. Guru kita Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki juga sangat tidak suka dengan sikap ta'assub, fanatik dan pemikiran yang kaku. Beliau mengatakan, akrahu ta'assub wal muta'assibin wat tashaddud wal mutasyaddidin. Aku benci terhadap sikap fanatik dan fanatisme, dan aku juga benci terhadap kekerasan dan pelakunya. Iyyakum wat tajammud al-fikri minal madhahibil haddamah. Waspadalah terhadap pemikiran jumud, pemikiran kaku dari madhab-madhab perusak. Dalam konteks keindonesiaan, negara bineka yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan, ini tidak dapat dihindari adanya sikap fanatik terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Fanatisme buta seringkali menjadi penyebab terjadinya perpecahan ya, dan konflik antar sama, baik vertikal maupun bahkan horizontal. Merasa paling benar dan menutup diri dari kebenaran yang sesungguhnya. Ada benar, ada kebenaran ya. Seperti ceritanya orang buta 4 orang mendefinisikan gajah, yang satunya megang kaki. Sering yang buta soro aja wab dak remah kejo bunter aja. Sering saya tekuk sokon. Situ ngadekuk apa? Tolaleh, lancong, aliuk-liuk, koco. Situ ngadekuk kopeng, lebar.
Apakah ini salah? Benar, tapi benar dalam perspektif. Kebenarannya belum. Ketika semua orang buta ini kemudian disimpulkan, seperti apa gajah? Kebenaran inilah yang kemudian mengumpulkan benar-benar yang tadi secara parsial. Maka kalau orang paham dengan ilmunya orang buta ditanya tentang gajah, nangan tak patehnar. Muncaan kula ni kasih tepat. Tancaan kula ni kasih tepat. Kimu temu deki mon. Ya man. Ya. Fanatisme buta seringkali menjadi penyebab terjadinya perpecahan ya. Kemudian merasa paling baik, menganggap tidak ada kebaikan lain selain yang ada pada dirinya. Maka para founding father, bapak bangsa telah menetapkan satu semboyannya dalam berbangsa, bernegara, bineka, tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dalam mauidhahnya yang pernah disampaikan waktu muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 35 ya, 1935, beliau berpesan agar umat Islam meninggalkan sikap ta'assub dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, apalagi sampai menimbulkan perselisihan dan kedengkian. Masih banyak praktek kemungkaran yang telah disepakati keharamannya oleh para ulama justru terabaikan dan terbiarkan oleh sebab perdebatan furu'iyah yang tiada berkesudahan. Ini terjadi. Kita sedang ingin mengurusi orang sholat, mata pak apa jangan orang banyak kita apa jangan panglo kan gitu. Pon amo seorang tak asuk malarat. Kemudian masih banyak praktik kemungkaran yang lebih fokus pada kita, fokus kita pikirkan, ini terabaikan. Marilah kembali kepada kitab Allah, beramal menurut sunnah Rasulullah, meneladani jejak salafun salih agar memperoleh kemenangan sejati, perbaiki hubungan dan saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Sudah sepatutnya kita para santri dan alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah meneladani sikap, meneladani perilaku dan akhlak para masyayikh Sukorejo melalui intisab keilmuan dan sambungan rohani. Kini ya, yang kita fahami ya, tentang makna fanatik ini, sekarang kita sampai pada fanatik. Bagaimana kita seharusnya fanatik kepada ajaran para masyayikh kita, fanatik pada agama yang diajarkan beliau, kita fanatik pada manhajnya beliau, kita fanatik pada jam'iyahnya beliau, thariqahnya beliau, kita fanatik pada jalan dakwah dan perjuangan beliau. Ini yang kita yakini salah satu jalan menuju kebenaran, bukan satu-satunya jalan ya. Banyak pesantren lain, banyak thariqah lain, tapi yang sudah dicontohkan oleh masyayikh kita ini adalah salah satu dari sekian banyak jalan kebenaran. Jangan menutup diri. Oh sobong NU nih kah, swarga ikan di NU. Mereka pelik. Ada saudara kita Nahdlatul Wathon, Tuan Guru Abdul Majid Zainuddin, satu seperguruan dengan Kiai. Nanti kan tersinggung. Kemudian yang di luar negeri sana yang tidak kenal NU, mereka juga berislam, berahlus sunnah wal jamaah, bertasawuf ya, ikut Imam Ghazali, ikut Imam Syafi'i, tapi karena tidak kenal dengan NU, maka jangan jadikan NU sebagai agama kan begitu. Namun fanatisme yang diajarkan oleh para masyayikh kita bukanlah fanatik buta yang menutup rapat-rapat terhadap keberagaman ya. Ki As'ad sudah pernah berdauh, mun beda orang anak sehat dari kaim abai maskin aku di TV As'ad abidato tapi marogi dak kainku cek torok beliau menekan dawuh ini, menyontohkan dirinya tidak orang lain. Atau marogi dak ke pesantren si ampun ibina ka angkui mendidik ahlus sunnah wal jamaah, maka pas pakantina rosak tak cocok benteng kakula, tak cocok benteng kana Ki Samsun Arifin, cek torok. Ini yang ditanamkan kepada kita semua ya. Torok bener cek torok salahna. Jika ada orang yang memberikan nasihat dari mana saja, meskipun saya
daunnya Ki As'ad. Saya sendiri As'ad berpidato tapi merugikan terhadap NU. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Subhanallah. Ini sudah diajarkan oleh guru kita. Fanatisme buta itu tidak disenangi oleh beliau. Atau merugikan pesantren yang sudah dibangun untuk mendidik Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian penggantinya rusak, tidak cocok dengan perilaku saya, tidak cocok dengan perilaku Kiai Samsul Arifin. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Ikuti benarnya, jangan ikuti salahnya. Ini prinsip kita. Santri Sukoharjo, para alumni, ini adalah prinsip kita. Jadi fanatisme yang harus terbangun, ikuti benarnya, jangan ikuti salahnya. Sikap fanatik harus pula diimbangi dengan semangat toleransi, tasamuh dalam ikatan ukhuwah, baik ukhuwah basyariyah, insaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah. Walaupun istilah ini pada wilayah ijtihad ya. Maka fanatisme agama yang sesungguhnya adalah senantiasa menjalankan segala hal yang diwajibkan oleh Allah. Ini fanatisme ya. Kalau urusan yang diwajibkan oleh Allah, fanatik, mengikuti semua petunjuk, melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya, serta tetap berperilaku luhur sebagaimana tujuan utama beragama. Karena hati kita menjadi bertakwa dan dengan akal kita menjadi mulia. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara perkataan itu, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Berat ya tugas kita hari ini, bukan semata-mata perjuangan fisik dan materi, melainkan berjuang melawan ancaman ideologi non fisik yang dapat merusak keimanan, akidah dan semangat persatuan umat Islam. Saya dapat bocoran, curhatan ya dari ring 1 bahwa ternyata hampir semua lini di kehidupan Indonesia telah dikuasai oligarki. Ini ujung-ujungnya oligarki, pengusaha. Ini kan dari keamanan, pengusaha. Ini kan dari keamanan, pengusaha. Jadi kemarin yang ramai pilkada dan semacamnya itu, sampai kita nyaris bertengkar. Keng iokar, cengkrek iokar, itu, benpese, kerak. Itu, oligarki ini penguasa. Ancaman sesungguhnya. Ya. Ancaman ideologi non fisik yang dapat merusak keimanan, akidah dan semangat persatuan umat Islam. Bukan hanya melawan kebodohan, tetapi juga wajib meluruskan upaya-upaya pembunuhan yang mengatasnamakan kepentingan agama, jam'iyah dan golongan. Ada satu renungan ya, ini filosofis tradisi endok-endokan ya. Kengcek Pemetura ya. Di Banyuwangi ada tradisi endok-endokan. Cikal bakalnya konon dari santrinya Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Ya, dulu waktu santri ini mondok di Syekhona Khalil, mendengarkan dawuhnya Syekhona Khalil. Sekarang kembangnya Islam itu sudah lahir di Nusantara ini, berupa sebuah telur. Kulit telurnya adalah suatu perkumpulan, sedangkan isinya adalah amaliyah pengamalan. Kulit tanpa isi adalah kosong, dan isi tanpa kulit akan berantakan. Dawuhnya Syekhona Khalil ini kemudian diterjemahkan dalam beragam ekspresi oleh muridnya, termasuk adalah RM Mudassir. Ini RM apa? Raden Muhammad, Raden Mas Mudassir, atau dikenal sebagai Ki Haji Abdullah Faqih, berasal dari dusun Cemoro, desa Balak Songgon, Banyuwangi ya. Nah, setiap bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ya, beliau mengumpulkan telur, rebus batang pisang, kemudian ditancapkan, dihiasi dengan warna-warni sedemikian rupa, kemudian ditancapkan pada batang pohon pisang,
diarak keliling kampung sebelum akhirnya dibagikan kepada warga. Tradisi tersebut menyebar dan terus dipertahankan hingga hari ini. Apa filosofinya ya? Ternyata kalau kita renungkan, setiap makna ini, setiap tradisi endok-endokan ini ada ya. Telurnya itu apa? Gedebong apa? Gedebok pisang ya, codang, mawar yang ditaruh itu, ini juga ada. Semua ada maknanya ya. Kalau mawar ini dalam kajian tasawuf ini ajaran kaum sufi ya. Dan keringatnya Nabi Muhammad SAW itu semerbak seperti minyak mawar ya. Diteliti ternyata secara ilmu kimia pangan, dalam sebutir telur itu ada berat 58 gram, 11%-nya kulit, 58% putih telur, 31% kuning telur. Apa pentingnya persentase dalam telur ini? Kalau kemudian kuningnya itu sebagai ma'rifat ya, putihnya adalah hakikat, cangkangnya adalah syariat. Kira-kira yang paling banyak mana? Kuning atau putihnya? Ya, berarti putih telur ini hakikat, kuningnya adalah ma'rifat ya, cangkang telur adalah syariat. Jadi orang kalau hanya syariat saja ya, dia cangkang telur kosong, tidak ada isinya. Tapi kalau kemudian tentang hakikat saja, bicaranya hakikat saja, itu hanya putihnya telur saja. Bahkan ketika putihnya telur ini keluar dari dalam induk ayam tanpa dibungkus oleh cangkang, orang yang tidak tahu akan mengatakan, apa dia? Taman cok lehu ini. Dikira kotoran. Kenapa? Karena keluar dari tempat yang sama. Padahal ini adalah telur yang gagal produksi atau kereng istilahnya. Sangkuni taman cok. Begitu orang kalau bicara ma'rifat, tapi tak apa aja. Ini Islamnya Islam kereng nih. Burung. Ya. Tak untung kocak taman cok lehu dia. Maka harus lengkap ya, harus lengkap syariatnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Seperti filosofi telur, dengan menjalankan syariat semakin mengokohkan makom hakikat dan ma'rifat. Dengan menjalankan syariat, hakikat dan ma'rifat akan terjaga dari kontaminasi kotoran akidah, kotoran pemikiran yang membuat keduanya tidak lagi berharga. Karena syariat yang diumpamakan sebagai kulit telur dapat memisahkan antara kelezatan dan kandungan protein tinggi dalam hakikat dan ma'rifat. Yang diumpamakan putih telur dan kuning telur akan terselamatkan ya, dari kotoran yang teramat bau dan menjijikkan, meskipun keduanya keluar dari jalan yang sama. Ketika seluruh komposisi keislaman telah bersatu padu menjadi suatu kesatuan yang utuh, maka tugas selanjutnya adalah melindungi agama dengan kedaulatan, sistem pemerintahan dan negara. Himayatuddin daulah. Kurang baknya ya, himayatuddin bid daulah. Ibarat mengerami telur yang utuh dalam sarang ya, akar menetas menjadi kehidupan baru. Ini gambarnya ya, kuning telur seperti ma'rifat, putih telur lambang hakikat, kulit telur lambang syariat. Maka syariat ya yang rukun Islam itu sudah, tetapi hakikat banyak pelajarannya ya. Ma'rifat ini inti dari keberagamaan kita. Menurut Imam Al-Ghazali, agama dan negara ibarat dua anak kembar yang keduanya identik dan sebangun. Ini gambaran telur yang harus dirami di sarangnya, petarangannya agar menetas. Maka agar Islam ini menetas, himayatuddin bid-daulah ini adanya negara. Itulah mengapa kemudian baginda Nabi Muhammad SAW
setelah membangun peradaban Islam, akidah yang kokoh, tauhid yang kuat, hijrah dari Mekah ke Madinah, membuat peradaban Madinah. Ada tempatnya, ada sarangnya. Lahirlah kemudian kader-kader Islam. Ini gambaran dari filosofi Islam. Kemudian yang terakhir, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Di silmi, as-silmi apa? Sebagai insaniyah, kita harus menjadi manusia yang selamat. Jangan menjadi iblis, jangan menjadi binatang. Setelah menjadi manusia, kita harus berislam. Berislam yang baik. Berislam yang mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'in, tabi'in. Inilah yang disebut manhajiyah ahli sunnah wal jamaah. Jangan keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Biar tidak ketemu dengan penyakit-penyakit COVID ya. Kalau kemudian orang ini keluar dari insaniyahnya, dia akan keluar bertemu dengan penyakit virus syaitaniyah ya, atau al-bahimiyah, kebinatangan. Kalau orang keluar dari Islamiyah, dia akan keluar dari ajaran Islam, menjadi kufur ya. Kufur, jadi orang yang alladiniyah, ateis. Kalau kemudian dia keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, dia menjadi khawarij, syiah, batiniyah. Nah, kalau kemudian dia sudah berahlus sunnah wal jamaah, pelajari lebih dalam menjadi sufi, tasawuf yang sesungguhnya. Tapi hati-hati, di dalam dunia tasawuf ada yang batiniyah, yang tadi itu ya, telurnya tidak ada cangkangnya itu, belajar hakikat saja tapi tidak ada syariatnya. Ini mutasawwifah, pura-pura tasawuf. Kalau bicara masalah tasawuf tingkat tinggi, tapi syariatnya tidak dijalankan dengan baik. Nah, di bawahnya ahlus sunnah wal jamaah dan sufiyah ini kita harus mengakukan jam'iyah yang kemudian dipilih oleh guru kita adalah Nahdlatul Ulama, karena beliau adalah mediator. Kemudian dalam berjam'iyah ini ada yang namanya prinsip tawassut, prinsip tasamuh, tawazun, i'tidal, amar ma'ruf nahi mungkar. Lebih khusus lagi, ketika sudah berjam'iyah ada namanya al-ma'hadiyah, ma'had yang kita pilih dan kita terpilih menjadi bagian dari ma'had ini adalah salafiyah syafi'iyah. Maka disinilah kita lebih besar dari itu, harus ada pondasinya. Pondasi asas ini semua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jaga Indonesia agar tidak runtuh pesantren ini, agar tidak runtuh jam'iyah ini, agar tidak runtuh ahlus sunnah wal jamaah, tidak runtuh Islamiyahnya. Tapi kalau kemudian NKRI ini perang saudara, NKRI ini kemudian dijajah, maka yang lain-lainnya mudah rusak ya. Mudah-mudahan kita selamat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan keteguhan hati sebagai penuntun menuju jalan kebenaran dan akal yang sehat sebagai sarana untuk menemukan jalan kebenaran. Amin Allahumma amin. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.